Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu niki santri mbeling wong desa sing ora tau ngaji, sing ora tau sekolah mau komentar. Sebelumnya saya ucapkan salam waras. Muga-muga kanca kabeh semuanya saja saya doakan mendapatkan kanugrahan kawarasan lahir tumusing batin, waras lahir batin, sehingga bisa menjalankan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral netizen rahimakumullah. Ingatan, sebelum Indonesia merdeka niki arane Nusantara, Niswantara, bahasa Jawane Niswantara. Nah, Indonesia itu sebelum tahun 1800-an sudah ada ajaran agama, sudah mempunyai budaya, sudah mempunyai karakter yang baik. Nah, bagi kita sebagai orang Islam, sebelum tahun 1800-an atau sebelum Ba'alawi masuk, Indonesia ini sudah mempunyai moral yang tinggi karena ada beberapa wali masuk di Indonesia, masuk ke Indonesia, masuk ke Niswantara untuk mensyiarkan agama. Yang terkenal Wali Songo. Saya mempunyai keyakinan 100% yakin kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi. Sing ngukir jiwa ragane tanah Niswantara. Jadi tanah yang bermartabat itu ya Wali Songo itu. Ketika mensiarkan agama Islam tanpa menyinggung perasaan pribumi, tanpa menyinggung keyakinan orang lain sedikit pun. Bahkan ada kata-kata Jawa yang mengatakan berupaya mensiarkan agama iku ampre menang tanpa tanding kuwi piye? Kalah tanpa ngasorake. Itu yang diterapkan oleh Wali Songo yang mestinya kita teladani hingga sekarang. Jangan hanya membanggakan Wali Songo, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu yang bercermin perilaku Wali Songo. Sekali lagi bahwa Indonesia ini mempunyai harga diri karena perjuangan dengan izin Allah. Karena perjuangan Wali Songo yang memang itu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ikon unggulan bagi orang Islam yang ada di tanah Niswantara, yaitu Wali Songo. Saya akan sedikit muncul satu pertanyaan kepada khalayak, kepada romo-romo kiai, kepada ustadz,
kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kecintaanmu terhadap Wali Songo itu sampai di mana? Apa ya hanya kita itu ziarah wali, kirim Fatihah, tahlil di makom-makom wali? Apakah itu? Maka saya akan bertanya, kecintaanmu wahai santri-santri, wahai kiai-kiai, wahai ustadz, kepada Wali Songo itu sampai tingkat mana? Ketika Wali Songo dikatakan zuriyahnya putus oleh oknum Habib, sampai di mana cara membela sampean kepada Wali Songo, zuriyah Wali Songo? Apakah sampean cinta kepada Wali Songo dan zuriyah-zuriyahnya itu cukup dengan diam? Ketika Wali Songo dikatakan putus, dikatakan zuriyahnya putus, padahal kita meyakini bahwa harkat dan martabat Indonesia itu di mata Allah berkat perjuangan panjenenganipun para Wali Songo. Ketika ada oknum habaib mengatakan bahwa zuriyah Wali Songo putus, artinya habaib itu mengacak-ngacak Wali Songo dan zuriyahnya. Sekarang saya bertanya, sampai di mana tingkat kecintaanmu terhadap Wali Songo dan zuriyahnya? Kok diem saja? Ini yang membuat saya bertanya-tanya. Ada apa di balik itu? Sedangkan akhir-akhir ini mencuat permasalahan-permasalahan nasab dari Ba'alawi, yang secara sejarah Ba'alawi ini masuk di Indonesia itu tahun 1800-an, jauh sesudah Wali Songo. Dan notabene-nya Ba'alawi masuk di Indonesia ini memperbaiki nasib ekonominya. Dan ramai sekali dipertanyakan kesohihannya tentang zuriyah Rasulullah, sambungnya dengan Rasulullah. Ada perdebatan di situ. Loh, kenapa beberapa kiai, beberapa ulama justru membela mati-matian terhadap Ba'alawi? Apakah yang mengukir jiwa raga bangsa Indonesia menuju kepada sesuatu yang diridhoi Allah, martabat, itu perjuangan Ba'alawi? Jelas tidak. Itu perjuangan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo. Ketika Wali Songo diacak-acak, kenapa Zudiam? Tidak ada geregah neng ati untuk memberikan satu masukan. Tetapi ketika Ba'alawi dipertanyakan kesohihannya tentang zuriyah Rasul, kenapa sampean membela, mengatakan bahwa Ba'alawi diacak-acak? Sesuai dawuhipun panjenenganipun Kiai Haji Imron Mutawakil, Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Pasuruan. Beliaunya mengatakan bahwa Ba'alawi diacak-acak. Saya minta maaf, ada istilah ono asap pasti ada api, atau ada api pasti ada asap. Kenapa sampai tidak adil di dalam menilai permasalahan-permasalahan yang berkembang sekarang ini? Mestinya para kiai faham sekali.
enak masalah Mbak Alawi dipertanyakan ini gara-gara sebagian oknum Habib berbicara tidak bermoral. Bahkan cenderung yang dihina itu ulama-ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa para kiai kok ada yang membela? Boleh membela. Yang saya bertanyakan, kenapa ketika Wali Songo diacak-acak katanya putus, zuriyahnya putus, kok diem saja? Sedangkan Wali Songo ini yang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, kok justru malah diem? Apa sing ndadekne dasar sampean meneng? Dasare apa? Cobalah yang adil, sing adil. Sing adil. Banyak sekali pembicaraan-pembicaraan utawa dawu-dawe para habaib yang memecah belah keutuhan bangsa NKRI. Banyak sekali. Dan saya minta maaf para masyayikh, panjenengan para kiai-kiai, insya Allah paham apa yang diucapkan para habib yang keluar dari aturan-aturan kesopanan, norma-norma kesopanan. Gak duwe toto nek omong itu. Mestinya para kiai paham, sehingga terjadi polemik. Bab nasab ini diawali dengan cara berbicara habaib yang kladuk duga kurang toto. Kenapa justru malah Mbak Alawi dibela? Padahal datang di Indonesia tahun 1800-an. Sedangkan Wali Songo yang mengukir jiwa ragane bangsa Indonesia menuju ke martabat yang baik itu adalah Wali Songo. Saya minta maaf para kiai nggih. Saya minta maaf, tolong yang adil. Tolong yang adil. Karena pembicaraan-pembicaraan sampean, pendapat-pendapat sampean ini akan didengar oleh anak cucu kita. Didengar oleh anak cucu kita. Membela mati-matian Mbak Alawi, tetapi ketika kaum Mbak Alawi menghina Wali Songo, kok diem? Apakah itu adil? Ini pertanyaan saya. Adilkah panjenengan? Sekian saja dari santri Beling. Wong Kediri mbok menawi wonten kladuk duganipun anggen kawula ngendikan kirang saja ngresepaken penggalih panjenengan sami kawula nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.